Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2227. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dengan penghinaan dan ejekan di matanya. Sebenarnya klan Komodo adalah kesayangan Laut Kosmik dan memiliki reputasi besar di Laut Kosmik. Namun di mata Kekaisaran Mayat Hidup, miliknya itu bukanlah apa-apa. Karena di seluruh Laut Kosmik ini hanya kekuatan yang tersembunyi di kegelapan Laut Kosmik seperti Kekaisaran Abadinya dan Kerajaan Kuno Tianhuang yang merupakan pengendali sebenarnya di permukaan. Adapun yang lainnya seperti Tian Weitian dan klan Komodo, mereka hanya agen kekuatan gelap Laut Kosmik. Kamu mendengar itu, wajah nenek moyang klan Komodo menjadi gelap dan dia nampak marah. Jika kamu tidak yakin dengan ucapanku, maka kamu boleh mengambil tindakan padaku kapan saja, kata Camilla. Dia mencibir. Mengatakan ini, Camilla memandang dengan nada mengejek ke arah nenek moyang klan Komodo. Klan Komodo Anda juga merupakan ras yang kuat di lautan alam semesta. Apakah Anda tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan? Sementara pada saat ini pemimpin kerajaan Yong juga mau tidak mau memandang ke arah nenek moyang klan Komodo dengan prihatin. Alasan mengapa Camilla begitu proaktif adalah karena dia ingin klan Komodo alias nenek moyang klan Komodo di depannya untuk mengambil inisiatif penyerang. Jika dia bertarung saat itu, dia tidak akan dikenal sebagai kaisar mayat hidup yang menindas yang kecil. Pada saat ini pemimpin kerajaan Yong percaya dan yakin bahwa nenek moyang klan Komodo dapat melihat maksud sebenarnya dari perkataan Camilla. Namun dirinya juga tetap sangat khawatir karena meskipun nenek moyang klan Komodo dapat melihat maksud provokasi semacam ini, namun hal itu akan mempengaruhi martabat seluruh klan tersebut. Tidak mungkin untuk bisa mengabaikannya. Saudara nenek moyang klan Komodo, kata pemimpin kerajaan Yong. Dia memandang ke arah nenek moyang klan Komodo dengan cemas. Dia mau tidak mau mengirim pesan suara untuk mengingatkannya. Saat ini nenek moyang klan Komodo mendengus dingin dan menatap Camilla dengan dingin. Konon klan Kaisar Mayat Hidup terkenal di lautan kosmik. Ya, aku klan Komodo juga ingin melihat seberapa mampukah mereka. Oh, kamu punya nyali juga. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Kata Camilla. Dia berkata sambil tersenyum. Aku ingatkan, gunakan saja cara apapun yang kamu punya. Aku juga ingin melihat binatang Komodo yang dikenal sebagai kesayangan laut semesta ini memiliki kualifikasi apa, kata Camilla. Kurang ajar, sangat arogan, kata nenek moyang klan Komodo lagi. Dia mendengus dingin. Dan setelah dia selesai berbicara, sebuah cakar tajam di tangan kanannya sudah terulur. Dan seketika itu berubah menjadi bintang dan dia dengan ganas meraih Camilla di depannya dan kemudian terjadi ledakan. Seketika kekosongan meledak di bawah cakar nenek moyang klan Komodo. Kekosongan itu langsung bergetar dan tampak semua yang dilaluinya seperti air mendidih, nampak mendidih dengan sangat hebat. Di empat cakar laut kosmik yang aneh yang tak terduga itu juga mengalir dan berubah menjadi laut luas. Menjadi sungai gelap yang menyapu cakar nenek moyang klan Komodo. Camilla menyapu dengan cakar gelap. Sungai gelap itu menyapu ke depan. Seketika itu berubah menjadi sungai yang tak berujung. Nampak sangat unik, memiliki dasar dari sungai gelap tak berujung. Dan ini adalah wujud biologis binatang Komodo. Sungai panjang itu langsung menyelimuti Camilla dan mengaum. Pada saat ini di sungai gelap yang panjang yang terdiri dari ratusan juta bayangan biologis binatang Komodo. Bayangan biologis yang tak terhitung jumlahnya meraung bersama. Entah bagaimana itu menggigit atau berguling dan membombardir tubuh Camilla. Camilla bisa merasakan sungai hitam panjang itu sangatlah deras dan hantamannya mengandung kekuatan mengerikan, langsung menghantam dirinya dengan keras.
Tekanan mengerikan dari laut kosmik di sekitarnya membentuk sangkar luar angkasa mencoba memenjarakan dirinya, menggunakan kekuatan yang lebih mengerikan lagi dan ingin menembus tubuhnya dan mencekik sel-sel di tubuhnya. Hah, itu saja, kata Camilla. Dia berdiri di sana bahkan tanpa bergerak, hanya kekuatan tak kasat mata yang beredar di permukaan di tubuhnya. Ada kekuatan suci yang menakutkan yang masuk ke dalam tubuhnya. Kekuatan khusus itu beresonansi dengan lapisan dunia maya ini. Itu tidak bisa menembus dan juga tidak bisa terkena dampak ataupun terguncang, dan boom, boom, boom. Sungai yang gelap menerpa Camilla, tapi itu tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Apa, Camilla ini tidak bergerak sama sekali, kata pemimpin kerajaan Yong. Dia yang berada di samping nampak ngeri. Hal yang paling kuat tentang klan Komodo itu adalah kekuatan fisik mereka. Bahkan Kaisar Dewa di level yang sama tidak akan berani menolak serangan seperti itu dengan mudah. Akan tetapi Camilla bahkan tidak bergerak sama sekali dan dia memblokir semua serangan dengan pertahanannya. Ini begitu kuat membuat orang-orang bagaimana mungkin tidak berubah warna. Klan Kekaisaran Abadi memang merupakan klan besar yang sudah tersembunyi di zaman kuno. Dengan kekuatan seperti itu, rumor mengatakan bahwa klan Kekaisaran Abadi adalah salah satu kelompok etnis kuno di Laut Semesta yang secara diam-diam bertanggung jawab atas Laut Semesta di dunia, dan saya khawatir kemungkinan besar itu adalah benar. Di kejauhan mata-mata yang tak terhitung jumlahnya juga berkumpul menunjukkan keterkejutan. Hanya Camilla yang dikelilingi oleh sungai gelap yang terlihat sangat tenang dan memiliki ekspresi sinis di sudut mulutnya. Hah, apakah ini metode klan Komodomu itu? Ternyata tidak lebih dari ini saja, kata Camilla. Dia mengangkat tangannya seolah-olah memetik buah. Dia sangatlah santai dan lalu mengulurkan tangannya untuk mengaduk sungai gelap di sekitarnya. Seketika sungai gelap itu pun berguncang dan duar, terjadi ledakan di mana-mana. Pergi. Nenek moyang klan Komodo mengulurkan cakarannya yang tajam dan berubah menjadi sungai hitam yang tak berujung. Dia langsung mengangkat kepalanya dengan sedikit rasa dingin yang muncul di matanya dan ledakan. Dalam sekejap, daun surga dari seluruh laut semesta terangsang. Kekuatan surga yang tak terlihat dengan cepat berkumpul di tanduknya. Apakah ini yang membuat alam semesta berhenti? Menarik, seperti yang diharapkan dari kekasih laut semesta. Kamu dapat dengan mudah mengaktifkan kekuatan surga di laut semesta. Pada saat ini semua orang menoleh dengan kaget karena jalan surga yang menggerakkan laut alam semesta itu sama sekali tidak sederhana. Hanya mereka yang bertanggung jawab atas hukum laut alam semesta yang tak terhitung jumlahnya yang dapat memiliki kemungkinan ini. Klan Komodo sebenarnya adalah kelompok etnis khusus yang secara alami disukai oleh jalan laut alam semesta. Serangan meteor, pergi. Ini adalah salah satu kekuatan magis rahasia nenek moyang klan Komodo. Dia menggunakan tanduknya untuk mengaktifkan jalan laut kosmik lalu membentuk metode serangan rahasia yang menakutkan dan ledakan. Cahaya mengerikan dari kekuatan suci itu seperti bintang jatuh langsung melintasi kehampaan dunia maya. Camilla pun mengangkat kepalanya dan mau tidak mau terlihat terkejut saat melihat jurus nenek moyang klan Komodo ini. Dia sangat berpengalaman dan dirinya sangat berpengetahuan luas sehingga dengan sendirinya dia bisa merasakan bahwa jurus yang digunakan oleh nenek moyang klan Komodo itu dapat menembus kehampaan. Dan seiring berjalannya waktu, jalan laut kosmik itu secara alami terpisah dan secara aktif membuka jalan bagi serangan ini. Saat ini serangan nenek moyang klan Komodo sama sekali tidak bisa diredam oleh lautan kosmik dan lalu berdengung. Waktu seolah-olah terhenti. Meteor ini tiba di depan Camilla dalam sekejap dan ini sangat cepat. Tidak tertekan oleh laut kosmik, bahkan ruang dan waktu yang telah berhenti sungguh menakjubkan. Pada saat ini ekspresi Camilla juga sedikit berubah dan dia tidak bisa mengelak dari serangan tersebut. Karena ketika Camilla melihat serangan itu muncul di hadapannya, serangan tersebut telah mengenai tubuhnya yang keras dan duar.
Ledakan pun terjadi lagi. Camilla menerima pukulan keras tersebut dan tubuhnya yang tinggi tiba-tiba terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang. Nampak dengan bekas luka yang tiba-tiba muncul di tubuhnya seolah-olah terbakar api. Luar biasa, itu membuatku mundur beberapa langkah, kata Camilla. Setelah terluka, Camilla menatap bekas luka hitam di dadanya dan menunjukkan keterkejutan. Sebuah serangan yang mengandung kebaikan Dao Laut Semesta itu memang dapat mengabaikan banyak kekuatan yang menyerang tubuhku, kemudian melukai tubuhku, kata Camilla. Dia berpikir, klan Kekaisaran Abadi menekankan atribut keabadian bagi klan Kekaisaran Abadi. Tubuh fisik mereka sangatlah kuat dan setiap sel mengandung kekuatan unik yang dapat menyembuhkan segalanya. Selama tubuh fisik tidak terhapus dalam sekejap, maka dia dapat terus pulih di bawah kekuatan pemulihan yang mengerikan ini, dan ini adalah kengerian klan mereka. Pada saat ini Camilla merasakan lukanya dan ekspresi Camilla sangat santai. Sementara ekspresi pemimpin kerajaan Yong dan yang lainnya mau tidak mau berubah warna. Lawan yang sangat aneh, jalan daunnya tidak bisa menembus. Saat ini nenek moyang klan Komodo juga diam-diam terkejut. Cahaya dari jalan ini berisi pemahamannya tentang jalan laut alam semesta dan juga ditambah dengan berkah dari jalan laut alam semesta. Namun sebenarnya bisa melukai orang kuat dengan level yang sama, akan tetapi Camilla ini hanya dia mengalami luka ringan saja. Meskipun jurus ini bukan jurus terkuat nenek moyang klan Komodo, namun jurus ini juga merupakan salah satu jurus unggulan yang membuat nenek moyang klan Komodo bagaimana mungkin tidak terkejut. Serangan ini saja terlalu mengecewakan bagiku. Lagi pula karena kamu sudah mengambil tindakan, maka sekarang izinkan aku menunjukkan kekuatanku, kata Camilla. Dan kemudian, boom. Aura mayat hidup yang menakutkan melonjak dari tubuh Camilla menyebabkan sungai gelap di sekitarnya melonjak dengan deras. Sayang sekali kalian berdua belum bergerak. Begitu aku bergerak, kalian tidak akan punya kesempatan untuk melawan lagi. Tapi itu tidak penting lagi. Bahkan jika kalian berdua bergerak sebelumnya, maka hasilnya tidak akan berbeda. Itu akan sama, kata Camilla. Di sungai yang gelap, Camilla menatap ke bawah pada 3 orang, yaitu pemimpin kerajaan Yong, leluhur klan Komodo, dan juga Molly dengan mata acuh tak acuh. Saat ini Camilla memiliki keyakinan penuh dari warisan kuat klan Kaisar Mayat Hidup dalam hal tubuh dan jiwa. Bahkan jika dia berhadapan dengan praktisi teratas tingkat Kaisar Dewa tahap akhir, Camilla tidak akan takut. Oleh karena itu, belum lagi 3 orang kecil di hadapannya ini seperti pemimpin kerajaan Yong dan Molly di hadapannya itu benar-benar tidak dapat dianggap sama sekali. Saat ini pemimpin kerajaan Yong terkejut dan tiba-tiba merasa ada yang tidak baik. Semuanya hati-hati, kata nenek moyang klan Komodo. Dia juga berubah warna dan kemudian ledakan. Sungai hitam yang panjang dan mengepul berubah menjadi lautan yang menakutkan dan menyelimuti mereka bertiga. Mereka bertiga pun membentuk pertahanan untuk menahannya. Hahaha, semuanya tunggu dan lihat, aku akan mengambil tindakan sekarang, kata Camilla. Dia tertawa. Tubuhnya tetap tidak bergerak, namun kekuatan tak terlihat melonjak dari matanya dalam sekejap dan ledakan. Sebuah pemikiran spiritual. Itu serangan jiwa. Pada saat ini pemimpin kerajaan Yong, nenek moyang klan Komodo dan Molly merasa dunia di depan mereka tiba-tiba menghilang seketika, dan mereka hanya melihat mata tenang dari Camilla, dan mata itu berubah menjadi bintang gelap yang sangat besar, dan bintang gelap itu berputar perlahan, namun itu membawa kekuatan yang tak tertandingi. Itu seperti bintang setinggi langit yang menghancurkan jiwa dan kemauan.